Halo, assalamualaikum. Hai, di sini aku mau cerita lagi ya. Pokoknya cerita-cerita terus. Ini buat pejuang sehat ya yang ngalami ini kan ujian sakit ya. Kalian gak usah patah semangat, gak usah menyalahkan takdir ya. Mendingan dengerin dulu cerita aku. Jadi kan aku udah ceritain ya, tahun 2016 kan aku kena tiroid ya, kanker tiroid. Jadi itu tahun 2016 itu karena ini udah ada pembengkakan di leher gitu ya. Udah ada pembengkakan di leher, terus tiba-tiba aku udah ngecek ke dokter spesialis penyakit dalam, dicek kirain itu cuma gangguan tiroid, hyper atau hipo. Ternyata tiroid aku normal. Nah, selanjutnya dicek lagi, ternyata di dalam tiroid aku itu ada sel kankernya ya. Itu pergi ke spesialis patologi anatomi ya, dicek dulu ya dalam cairan itu, dalam yang ada benjolan itu dicek apakah itu ada sel kankernya atau tidak, atau pokoknya ganas atau enggak gitu. Ternyata hasilnya ganas. Kemudian dokter menyarankan aku untuk operasi diangkat ya. Kemudian aku dilarikan ke dokter spesialis onkologi. Nah, dokter onkologi menyarankan itu untuk tiroid aku itu diangkat ya, kedua-duanya, satu tiroid dulu. Terus kalau misalnya ada sel kanker di dalamnya, berarti kedua tiroid aku harus diangkat. Nah, jadi ini ya buat kalian, kalau misalnya dokter kalian itu pastilah ya menceritakan juga gimana prosedurnya, terus apa efek samping dari operasi itu. Efek samping dari operasi itu dokter juga bilang ya, kalau nggak punya tiroid lagi itu akan makan obat seumur hidup sebagai pengganti tiroid, dan kita akan mengalami bisa jantung berdebar atau tremor. Tremor itu nanti tangannya bisa bergerak sendiri aja gitu ya, bergerak gitu gini-gini ya, kayak gini. Itu bukan kita yang gerakin, memang bergerak sendiri. Nah, pasti ya dokter itu nggak mungkin ya, dokter itu nggak ngasihin ngasih tahuin apa efek samping dari ini ya, dari operasi itu. Jadi kemarin aku juga udah pasrah aja gitu, soalnya ya karena itu kan udah ada benjolan gitu ya. Aku juga nggak tahu kemarin ada herba apa gitu, ya udahlah aku bilang kayak gitu. Dan aku pikir, aku juga takut kemarin nanti aku coba ini itu yang adanya makin parah gitu ya, karena kemarin ada si teman aku gitu, dia coba-coba ini taunya makin parah gitu keadaannya. Tapi aku nggak tahu ya itu tuh makin parahnya gimana, itu karena obat atau itu detox, aku juga nggak tahu. Ya udah, ya mungkin udah takdirnya ya aku memilih operasi. Setelah memilih operasi itu tahun 2016, kemudian aku udah mulai itu makan obat ya, obat pengganti tiroid itu. Jadi harus konsultasi setiap bulannya ya, karena kan nggak punya tiroid. Jadi dicek dulu ini tiroidnya aman atau gimana ya kan. Jadi nanti juga diatur gitu makan obatnya, ditambahkan dosisnya atau dikurangin gitu ya, selama berapa tahun gitu. Nah kalau ini sakit-sakit yang seperti ini namanya kita nggak punya hormon, itu gampang aja ya kena virus, gampang aja kena sakit lainnya. Terus tahun 2019 aku ini paru-paru aku mengalami ada cairan gitu, ada cairan. Jadi karena ada cairan di paru-paru, jadi sebenarnya dokter menyarankan untuk mengambil gitu ya, menyedot cairan yang ada di paru-paru. Terus aku kemarin tuh ikhtiar aja pakai susu kambing, terus vitamin-vitamin lainnya, dan alhamdulillah cairan itu nggak ada, tinggal sedikit. Jadi kemarin dokter itu nggak jadi ya untuk menyedot cairannya. Nah, di saat itu juga dokter juga nggak ada nyarankan, seharusnya itu aku makan obat ya 6 bulan. Pokoknya kalau udah paru-paru itu terganggu sebenarnya harus ada pengobatannya ya kan, makan obat 6 bulan. Cuma aku kemarin itu nggak tahu tak kenapa aku nggak ada makan obat, nggak lanjut. Terus mungkin karena itu nggak kelar ya penyembuhan dari paru-parunya, aku tahun 2021 lagi bangkit lagi nih, aku ada benjolan lagi di leher aku ya. Benjolan kalau untuk yang tiroid kemarin tuh di sini ya, aku nggak bisa ya kan buka, udah bayangin aja ya, karena dekat itu sumber tiroidnya. Nah, jadi tahun 2021 itu ada benjolan lagi di kiri dan kanan, ini dekat daerah telinga aku ya, ini di leher dekat bagian nih kiri dan kanan itu kecil ya. Jadi kemarin aku ketemu lagi sama dokter onkologi aku, jadi aku kirain itu tuh
ini kanker aku numbuh lagi, nggak bersih gitu ya. Jadi pokoknya pakai proses lagi, pokoknya ulang lagi dari awal, cek darah, terus FND ya, ini diperiksa lagi sampelnya sampai masuk ke CT scan kayak gitu. Nah jadi tuh dokter langsung aja sama dokter yang lama ya, dokter onkologi, disuruh operasi lagi. Nah di situ dokter nggak ada sih ya ngasih ini efek sampingnya apa gitu, cuma aku ya udah aku operasi aja karena kirain aku dia karena kecil, nggak sebesar yang segede yang kemarin, jadi ya udah aku ikutin aja gitu, nggak sakit, palingan yang kecil ini aja yang dioperasi. Ternyata ya Allah, operasi yang kedua itu sakitnya minta ampun, sakit banget sampai leher aku kaku, aku nggak bisa begini ya, pokoknya ini kepala aku sampai teleng, suaraku hilang. Ini ya operasinya tuh parah banget nih dari belakang telinga nih, leher nih habis nih, nih sampai ke bahu aku bener-bener diobok, dibersihkan sama dokter onkologinya. Ternyata hasil operasi itu dari virus yang ada di paru-paru iku, virus yang ada di paru-parunya aku, jadi itu belum bersih, jadi dia menyebar naik ke atas ke ini ya, ke getah bening aku. Ya Allah ya Tuhan, aku bener-bener sakit banget, sampai aku ikut fisioterapi, ini kaku banget ya, leher aku nih kaku udah banget, fisioterapi, terus juga terapi wicara karena suaraku hilang itu berapa bulan itu aku fisioterapi, mungkin 3 bulanan ya, kakunya parah banget nih. Aduh pokoknya ampun dah, kalau operasi yang kedua nih aku bilang bener-bener ampun, aku nggak mau lagi, aku bener-bener tobat. Sakitnya itu sampai ini, sampai saat ini masih sakit, tapi nggak separah yang ini ya. Aduh pokoknya ini kepala nggak bisa diluruskan, aku juga nggak bisa nih. Nah ini untuk sempurna lagi lurusnya itu udah susah, kemarin itu ngangkat tangan waktu ini nggak bisa, sakit, aku bilang kayak gitu ya. Nah jadi itu karena bahayanya paru-paru ya, kalau kita nggak selesai ngobatinnya bisa timbul lagi gitu, bisa sebanyak-banyaknya. Nah jadi udah dioperasi, teman dokter ini nggak ada menyarankan aku untuk ke dokter spesialis paru, terus aku makan obat nggak ada. Jadi ya sudahlah gitu, aku jalan aja sama dokter ini ya, karena dokter onkologi aku nggak ada nyariin aku ke dokter paru-paru, aku udah ya diam aja gitu. Padahal aku saat itu aku lagi batuk aku nggak hilang sampai aku muntah parah lah gitu batuknya. Dan ternyata ya gara-gara itu aku berobat lagi, aku ini lagi ya, tahun 2002 kemarin nimbul lagi benjolan di sini, itu karena paru-paru juga ya. Aduh pokoknya jadi ya sudah, mau nggak mau ya udah, daripada dioperasi aku udah trauma, aku makanlah itu obat dokter yang selama 6 bulan ya, selama 6 bulan. Ya Allah, ternyata makan obat itu bikin asam lambung aku parah ya, parah banget. Jadi memang sih aku ada riwayat penyakit asam lambung, cuma karena makan obat TB itu asam lambungnya makin parah, sampai aku vertigo, muntahku diopname di rumah sakit, bener-bener nggak kuat ya. Itu hampir 1 bulan, enggak lah, berapa minggu, 3 minggu pertama makan obat TB aku nyerah ampun gitu ya. Setelah itu mungkin diganti ya obatnya ya, aku itu belum ada ketemu, aku udah coba herbal, udah coba segala herbal, tapi belum ada yang cocok gitu ya, belum ada yang cocok. Tetap aja setelah pas ke operasi tahun 2021 itu aku udah coba herbal yang lain, tapi tetap aja paru-paru aku nggak bersih gitu. Ya udah, makanya aku kemarin tuh nggak terlalu percaya gitu. Ya sudah, setelah itu aku langsung udah aku makan aja obat itu, aku tahan, ternyata bukan 6 bulan, dilanjutkan ditambah lagi 9 bulan karena benjolannya itu masih ada gitu ya. Nah aku kuatkan ya ampun, tapi itu bener-bener parah, vertigonya parah, lambungnya juga parah ya. Terus karena aku rasanya udah aduh, ada nggak nih obat gitu ya, ada nggak obat. Nah jadi aku coba nih herbal, ada dikasih sama ya Umi itu tempat guru aku ngaji. Nah pertama sih agak ragu juga gitu kan, tapi ya udahlah aku cobain aja kayak gitu, siapa tahu yang ini cocok. Yang paling terpenting itu lambung aku sama vertigo aku nggak muncul lagi. Jadi ya aku tuh sering kali tensi aku tuh rendah terus, normalnya itu jarang banget bisa dihitung berapa kali kalau untuk
ini ya, untuk normalnya. Kalau untuk ngecek ya, normalnya itu bisa dihitung dalam 1 tahun itu berapa kali normal. Nah, bayangin tuh, saking rendahnya, nggak ngerti aku apa yang harus aku makan. Jadi udahlah bodoh, yang penting aku mau ngobatin vertigo dan asam lambung aku. Nah, jadi ini kemarin aku coba ini ya selama 2 bulan. Ini bisa dipakai, kelebihan dari ini nih, obat herbal ini Sang Ratu ini, dia bisa dipakai untuk luar dan dalam. Nah, itu dia bedanya ya. Kalau yang lain itu kan hanya ditelan saja ya. Kalau ini dia emang untuk di dalam dan di luar. Oke. Nah, jadi nih ya, aku konsumsi. Apa sih efek samping, apa sesudah yang aku rasakan sesudah makan ini konsumsi herbal ini? Yang pertama, aku kemarin cobanya 2 botol aja kemarin kan. Jadi aku minum dulu dengan air hangat 3 sendok, itu 1 hari 2 kali, karena itu bener-bener parah gitu ya aku minum. Setelah aku minum, alhamdulillah ya, itu kemarin aku memutuskan cuma 8 bulan aja aku makan obat TB-nya ya, karena udah, dan itu juga memang nggak bisa balik. Saat itu aku memang nggak bisa balik kontrol lagi gitu, udah telat. Jadi udahlah aku berhenti aja makan ini, aku bilang itu. Yang penting aku cobain herbal ini, lambung dan vertigo aku aman. Untuk 2 botol pemakaian, alhamdulillah lambung aku aman, vertigo aku nggak muncul, alhamdulillah ya. Nah, jadi aku tremor aku ya, biasanya aku itu kebas-kebas tangan aku ya. Pokoknya aku udah semenjak tiroid itu tuh udah parah kali ya. Tidur pun ya aku nggak bisa tangannya ke atas, megang handphone nggak bisa lama, pokoknya sering kram ya. Apalagi nanti suka begini nih. Nah, alhamdulillah itu nggak ada lagi. Terus sekarang aku fokus ke ini, ke bagian ini, untuk leher aku yang kaku, leher dan bahu aku yang kaku. Jadi aku kemarin aku semprot ini setiap harinya. Tahu nggak kalian efek dari semprotnya? Jauh parah. Ini mengingatkan aku pasca operasi kedua kemarin yang sakit banget itu. Sakit kali leher aku nggak bisa nelan. Terus perih, kayak ditusuk-tusuk gitu, kayak ada luka di dalamnya, perih. Aku pegangin lagi gitu leher aku, cek kenapa ya leher aku kayak gini ya, apakah ada luka atau ada benjolan lagi. Dan semakin sakit, semakin sering aku semprot, alhamdulillah nggak ada lagi. Dan leher ini sudah mulai elastis ya, Tau nggak, leher ini ya kalau disentuh nih, bagian telinga aku tuh kalau disentuh tuh nggak ada rasa, kayak kalau kita ini lagi di anestesi tuh, kayak mati rasa. Nah, kayak gitu tuh leher aku rasakan dari pasca operasi tahun 2021 kemarin. Nah, parah kan? Jadi aku pengen ikhtiar pakai ini biar bisa kembali seperti sedia kala ya. Jadi biar saat disentuh itu masih berasa. Ini kayak tebel banget untuk leher aku tuh, kayak tebel, kaku, bukan benar-benar kaku, ininya tuh tegang. Ini yang tegang sebelah kanan tuh, kalau sebelah kiri nggak begitu kali. Cuma ini mungkin karena lagi disemprot di detox sekali ya, jadi agak kalau dipegang agak terasa kayak nyentrum gitu ya, ada terasa nyerinya. Nah, jadi buat kalian ya, aku saranin buat kalian, kalau kalian misalnya nggak percaya sama obat herbal ini, gini loh ya, ke dokter itu wajib aku bilang. Sama kayak aku pertama gitu, biar tahu kalian apa penyakitnya. Jadi harus diapain dulu sama dokter, biar dicek labor, biar jelas yang sakit itu apa, dan yang harus diobatin itu apa. Nah, nanti kalian bisa tanyakan sama dokternya, apa efek samping dari sakit ini, apa jalan keluarnya untuk menyembuhkan sakit ini. Nah gitu, ketemu sama dokter itu wajib, dan untuk mengetahui apa penyakitnya dan bagaimana solusinya itu wajib ya. Nah, jadi nanti pilihannya itu terserah kalian, mau kalian pakai obat dokter ya. Kalau misalnya kalian nggak mau operasi, udah pakai jalan-jalan seperti ini aja ya. Aku udah ngerasain nih, alhamdulillah aku juga ya, udah semenjak makan ini obat ini, aku udah bisa mengurangin ya 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali aku makan obat tiroidnya tuh, Etirok ya. Yang mungkin yang gangguan tiroid pasti tahu tuh ya dengan obat Etirok. Jadi aku udah mengurangi sakit itu ya. Itu biasanya aku kalau nggak makan obat itu ya, 3 hari aja aku lemes, nggak bisa ngapa-ngapain, ngantuk, lemes, capek, nggak bisa. Jadi harus makan obat itu gitu. Jadi aku tuh kayak bergantung sama obat itu. Nah, kalau ini alhamdulillah semenjak makan ini, stamina aku makin bagus, terus juga mood ya.
mood aku juga bagus, karena kan orang yang gangguan hormon itu ya, dia itu mood-moodan ya, hormonnya itu labil, gampang sedih, gampang emosi, gampang ini. Nah, jadi itu hormonnya itu harus diobatin, itu dia. Nah, jadi daripada kalian misalnya pakai, biasanya tuh kalau orang yang gangguan tiroid itu tuh lama ya pengobatannya, yang paru-paru itu lama tuh, bisa 6 bulan 9, pokoknya yang disuruh makan obat yang lama-lama tuh mendingan deh aku bilang kalian makan yang ini, coba ikhtiar aja dengan yang herbal. Kenapa gitu ya? Karena nanti kalau pakai obat dokter itu ya, mungkin yang lainnya bisa ya dia menyehatkan, cuma nanti lambung kita ya, lambung kita nanti merambatnya entah kemana-mana, bisa lambung atau pembengkakan jantung atau apa gitu ya. Nah, jadi mendingan ya bisa disehatkan semuanya sekalian, jangan yang lain juga kena gitu maksud aku ya. Gak usah deh kalian ragu-ragu ya, karena kewajiban kita tuh ikhtiar, kita harus sehat ya. Cintai diri kita, cintai diri kita. Siapa lagi ya, bukan orang lain yang mencintai diri kita, tapi diri kita. Kalau kita mencintai diri kita, insya Allah ya, jadi pikiran kita tuh sehat, 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 dan sehat ya. Itu ya buat teman-teman yang lagi diuji sakit, coba deh aku bilang ya, ini bisa aja, ini bisa dipakai untuk di dalam, untuk di luar, untuk anak-anak, untuk ini ya, remaja maupun orang tua, bisa dipakai luar dalam. Mudah-mudahan yang ini ya, yang berikhtiar sehat bisa sehat ya. Semangat buat kalian ya, karena yang bikin sehat itu diri kita sendiri. Kalau kitanya semangat, kitanya yakin, kitanya optimis, insya Allah sehat ya. Kewajiban kita adalah ikhtiar berobat. Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.